karena ini tugas dari program guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada hubungannya dengan dilema etika, Bapak. Dilema etika. Ya. Untuk yang pertama, bagaimana pengalaman Pak Dimin dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi untuk pertanyaannya kaitannya dengan dilema etika, bahwa dalam kehidupan ini khususnya itu dalam dunia kerja atau permasalahan itu pasti ada. Nah, permasalahan itu ada atau kasus itu ada yang berkepentingan dua sisi yang harus kita pilih. Maka itu kalau memang itu kepentingannya itu sama baiknya, ini termasuk dilema etika gitu. Jadi kita harus bisa membedakan ataupun nanti juga bisa mengetahui dari segi kepentingannya itu mana yang lebih baik yang harus kita ambil tindakan. Jadi kalau baik dengan baik, mana yang lebih atau yang terbaik yang harus kita ambil langkah atau ambil tindakan. Berarti itu ya Pak, kalau dilema etika menurut Bapak itu efek dari tindakan yang Bapak ambil ya? Ya, bisa juga seperti itu. Untuk yang kedua Pak, bagaimana cara Pak Dimin untuk mengidentifikasi kasus tersebut ke dalam dilema etika atau ke dalam rujukan moral, Pak? Jadi dalam kasus itu kan ada hal-hal yang memang harus kita identifikasi. Kalau itu baik dengan baik yang harus kita ambil terbaik itu dilema etika, tapi kalau baik dengan yang kurang baik itu termasuk yaitu rujukan moral itu. Nah, cara mengidentifikasi itu ya kita harus ada keterbukaan dan kita peroleh dari secara formal ataupun secara informal. Secara formal itu mungkin dalam pertemuan atau rapat-rapat dari teman-teman guru itu menyampaikan permasalahan atau kasus yang ada dan nanti itu bisa kita terima untuk kita selesaikan atau ambil solusinya. Bisa juga dengan cara informal, misalnya yaitu ada teman guru atau rekan kerja kita, guru sebagai rekan kerja, kemudian ada permasalahan atau kasus. Nah, itu kalau tidak di dalam forum resmi berarti secara informal, kemudian tetap semua itu kita respon dengan baik. Iya, baik Bapak, untuk pertanyaan nomor 2. Intinya berarti Bapak dalam mengidentifikasi kasus itu yang pertama melalui keterbukaan ya Pak? Disampaikan melalui formal dan forum informal. Untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana Pak Dimin menyelesaikan kasus dilema tersebut? Untuk penyelesaian kasus yang tadi yang dilema moral itu ya pertama harus kita pertimbangkan, kita merujuk pada aturan atau regulasi aturan yang berlaku, itu aturannya. Kemudian yang kedua kita ambil dari sisi kepentingan atau segi kemanfaatan, mana yang kepentingan yang memang lebih kita utamakan. Kemudian berikutnya kita yaitu mencari atau untuk ya dengan mungkin dari saya sendiri kurang begitu ya, mungkin pengambilan keputusan itu mungkin masih ragu atau mungkin masih belum menganggap belum valid, maka saya mendatangkan teman sekerja atau yang lebih senior atau dari teman-teman lain untuk saya ajak yaitu untuk mencari solusi yang terbaik itu bagaimana. Setelah itu baru kemudian kita florkan atau kita sampaikan kepada teman-teman guru, tapi berdasarkan tadi yang pertama itu pertimbangan dari segi aturan atau regulasi peraturan yang ada, yang kedua itu dari segi kepentingan atau kemanfaatan, yang ketiga berdasar pertimbangan dari teman kinerja kita yang lebih senior. Baik Pak, bisa saya rangkum ya Pak untuk pertanyaan nomor 3, bagaimana Pak Dimin menyelesaikan masalah. Yang pertama
harus ada pertimbangan atau merujuk pada regulasi atau aturan yang ada. Yang kedua dari segi kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga adalah pertimbangan atau dari mendatangkan senior atau yang lebih kompeten, begitu ya Pak ya. Untuk nomor 4. Nomor 4 ini tantangan apa yang Pak Gimen hadapi dalam menangani kasus dilema etika? Tantangan ya, itu bagaimana cara kita untuk menyampaikan, untuk memberikan pemahaman, terutama pemahaman yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena stakeholder yang ada di sekolah itu kan banyak sekali. Jadi mungkin dari orang lain, dari teman kita sendiri, atau dari orang luar atau memandang itu kan berbeda pandangannya. Ada juga keputusan yang kita ambil mungkin dari mereka itu kurang baik atau mungkin ada kelemahannya, tapi semua itu kan perlu adanya pemahaman. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak bahwa keputusan yang kita ambil ini adalah keputusan yang terbaik bagi kita semua. Baik itu dari merujuk ke tadi segi aturan atau regulasi aturan yang ada, dari segi kemanfaatan untuk kepentingan bersama. Ya, baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menangani kasus dilema etika, apakah Pak Gimen perlu menjadwalkan kasus tersebut untuk dijadwalkan penyelesaiannya, atau Pak Gimen perlu menyendiri untuk berpikir sendiri dalam menyelesaikan, atau bagaimana? Ya, untuk menangani atau menanggapi kasus mestinya ya untuk sesegera mungkin. Jadi secara spontan. Karena permasalahan itu kan mengganggu kinerja kita. Karena mengganggu, maka untuk butuh segera penyelesaian sehingga nanti dengan adanya terselesaikannya atau permasalahan itu kan nanti bisa membuat yang bersangkutan atau permasalahan itu bisa clear. Sehingga dalam kinerja kita ya nanti bisa sudah baik. Itu jadi secara ya sesegera mungkin atau spontan ya, untuk segera diambil solusinya. Baik Pak, faktor-faktor apa saja yang mempermudah Pak Gimen dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, faktor-faktornya itu ya dari segi kebersamaan dengan teman-teman. Jadi kebersamaan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama dari semua pihak. Terus yang ketiga dari segi untuk tadi pemahaman, bisa menerima dari apa yang kita putuskan. Jadi ada faktor-faktor yang mempermudah Pak Gimen mengambil keputusan tadi, ada 3 poin ya Pak. Yang pertama adalah kebersamaan, yang kedua adalah kerjasama semua pihak ya. Yang ketiga adalah pemahaman. Pemahaman, bisa menerima dari apa yang telah kita putuskan. Untuk pertanyaan terakhir Pak, pelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus dilema etika ini? Pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus dilema etika, bahwa dari semua permasalahan yang ada itu memang perlu untuk segera mungkin diselesaikan agar tidak mempengaruhi atau menjadi kendala dalam kinerja kita. Jadi dari segi pertimbangan tadi ada tidak menabrak atau tidak melanggar dari aturan, kemudian dari segi kepentingan, dan dari segi bisa untuk diterima oleh semuanya. Sehingga semua nanti bisa mempengaruhi kinerja kita, sehingga dalam hal pelaksanaan kerja jadi tidak ada kendala. Terima kasih Pak Gimen. Begitu saja Pak yang ingin saya tanyakan. Apabila saya dalam mewawancari Bapak ada kata-kata yang menyinggung, saya minta maaf. Terima kasih sudah diberikan waktu. Ya, sama-sama Pak. Selamat siang Pak Gimen. Selamat siang Bu In. Selamat siang Bu Sina. Selamat siang Bu In. Maaf Bu Sina, sebelumnya sudah mengganggu waktu Ibu karena saya dari tugas guru penggerak untuk mewawancarai kepala sekolah yang berhubungan dengan dilema etika Bu. Silakan, saya selanjutnya melengkapi info. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika Bu? Tentunya begitu kita menghadapi sebuah kasus, kita lihat pasti ada kepentingan
dengan dua hal yang mungkin harus memiliki salah satu. Kalau dua hal tersebut sama-sama bagus, sama-sama baiknya, itu pasti masuk ke dilema etika. Karena itu sulit karena sama-sama baik. Itu kalau saya mengidentifikasi harusnya yang saya hadapi itu baik. Itu kalau saya mengidentifikasi harus yang saya hadapi itu termasuk harus dilema etika atau bujukan moral. Oh, berarti setelah jenengan identifikasi, berarti jenengan harus bisa memilih ya Bu, mana yang termasuk kasus yang jenengan hadapi itu dilema etika atau bujukan moral. Iya. Berarti yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi ya Bu? Iya, pastinya. Yang kedua, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut ke dalam dilema etika atau ke dalam bujukan moral Bu? Kita mengumpulkan teman-teman, kemudian kita sampaikan permasalahannya, kita tampung semua masalah, nanti akhirnya bisa ketemu mana di antara hal yang terbaik, yang terbagus dari sisi manfaatnya. Baik Bu, berarti untuk mengidentifikasi langkah yang Ibu lakukan yaitu yang pertama tadi mengumpulkan rekan-rekan seprofesi dengan Ibu, kemudian Ibu sharing permasalahannya, kemudian untuk diidentifikasi seperti itu ya Bu? Iya, betul. Untuk nomor 3, bagaimana Ibu menyelesaikan kasus dilema tersebut? Sesegera mungkin kami mengumpulkan teman-teman. Dan yang kedua, menceritakan secara runtut permasalahannya. Dan yang ketiga, segera ambil tindakan, memilih dua terbaik, melihat regulasi-regulasi peraturan terkait itu. Berarti harus memilih, ada pertimbangan ya Bu, atau kita harus merujuk regulasi atau aturan yang ada ya Bu? Ya. Kemudian harus memikirkan kebermanfaatan dari kasus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah mendatangkan apa ya Bu? Kalau semisal di sini berarti orang yang lebih ahli, Ya. atau kita bisa juga sharing dengan orang yang lebih berkompeten dalam hal itu. Yang keempat, tantangan apa yang Ibu hadapi dalam menghadapi kasus dilema etika ini Bu? Yang pertama, bagaimana dasar pengambilan saya kepada semua warga sekolah. Yang kedua, semua warga memahami kenapa saya sebagai pemimpin memutuskan ini dan itunya. Baik Bu, untuk yang keempat tadi tantangannya ya berarti pemahaman yang diterima oleh semua pihak. Jadi tantangan Ibu itu memahamkan kepada semua warga sekolah tentang apa yang Ibu ambil, keputusan apa yang Ibu ambil. Kemudian pertanyaan nomor 5, dalam menyelesaikan kasus tersebut, apakah Ibu perlu menyendiri, berpikir sejenak, atau Ibu menjadwalkan kasus tersebut untuk diselesaikan, atau Ibu langsung spontan mengambil keputusan tersebut, atau langsung segera menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya secara spontan karena kasus itu harus segera diatasi. Kasus tidak boleh berlarut-larut. Iya Bu, baik. Berarti Ibu spontan segera menghadapi ya? Ya. Berarti segera melakukan musyawarah dengan rekan Ibu semua untuk menangani kasus tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor apa yang mempermudah Ibu mengambil keputusan tersebut? Yang pertama, teman-teman membantu solid, mudah dikumpulkan, mudah diajak untuk bermusyawarah. Ya. Kemudian Bu, pertanyaan terakhir, pelajaran apa yang bisa Ibu petik dari kasus dilema etika ini? Apabila sudah diambil keputusan, Bapak Ibu guru cepat menangkap. Sudah Bu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama.